Nah, sekarang saya sedang berada di SP3 namanya ya. Udah sepi pasarnya. Ini pasar SP3. Nama desanya, desa apa namanya nih Mas? Ini namanya desanya desa apa Mas? SP3 Sialang Kubang ya? Sialang Kubang. Karena pasarnya sudah sepi, kita berangkat lagi. Gulali deh, gulali. Ini gulalinya tinggal 2. Nah, ini yang sudah, nih yang kemarin. Cukup trik siang ini. Nah, kita berangkat dulu. Mas, balik Mas. Gulali deh. Balik Mas. Iya bang, hati-hati. Ya. Jadi tadi pagi saya berangkat sini dari rumah sekitar jam 8, sekarang sudah jam 12. Nah, biasanya dari pasar saya kalau hari Sabtu ini putar-putar aja kalau kita beruntung dapat pesta. Nah, ini daerah Tran. Ini transmigrasi ini dulu dibuka tahun 90-an, zaman Presiden Soeharto. Nah, sekarang orang sini udah makmur, jalan diaspal. Nah, ada sekolah. Toko-toko pun udah banyak, ruko di sini udah ramai. Tinggal daerah sini termasuk nyaman karena masyarakatnya ramah. Tapi tidak semua daerah ini atau jalan ini yang diaspal, sebagian masih ada yang jalan tanah. Nanti kita akan lewat jalan tanah. Ini kalau dari Pekanbaru, saya keliling-kelilingnya di wilayah sini. Kebun sawit, rumahnya orang sini besar-besar. Nah, kita belok kanan masuk jalan tanah, tapi jalan tanahnya cuma sedikit, nanti ketemu lagi jalan aspal. Jadi ini SP Pir, daerah pula nanti SP3 umum. Kalau ini yang ikut transmigrasi, yang mengelola kebun mungkin sudah generasi ketiga sekarang. Nah, inilah kegiatan saya setiap hari. Keluar pagi keliling, nanti pulang sore. Kalau masih kuat sampai malam. Karena kalau hari Sabtu dan Minggu ini acara biasanya banyak. Kalau kita hobinya jalan-jalan,
Maka jualan keliling adalah kegiatan yang paling bagus, karena kita banyak melihat negeri orang, banyak bergaul dengan orang asing. Jadi bisa punya kawan di mana-mana. Nah, biasanya kalau Sabtu Minggu ini ada pesta, tapi ini belum ada nampak. Kalau di sini masyarakatnya heterogen, bercampur, ada suku Jawa, Sunda, Batak. Nah, kalau Batak ada punya kampung sendiri namanya Kampung Batak. Kemudian ada Melayu, Sumbar atau orang Minang, orang Padang ya. Nah, banyak juga di sini. Kalau di sini kita nggak bisa kencang-kencang. Ini di rumah-rumah kebanyakan punya punya kolam lele. Hampir di setiap rumah ada kolam lele. Makanya kalau di ini sekarang posisi SP3. Nah, kalau di SP2 itu namanya Kampung Lele. Nanti kita lewati Kampung Lele. Jadi rata-rata banyak yang punya kolam lele. Jadi kalau untuk pembibitan anakan lele, nah ini banyak diambil orang dari daerah sini. Kalau sudah masuk ke daerah seperti ini, kalau ada masalah, nah disitulah kita harus mengatasinya sendiri, karena nggak ada yang bantu. Apalagi kalau kita pulangnya malam hari hujan. Nah, itulah yang diperjuangkan para pedagang keliling. Jadi bagi kawan-kawan atau penonton, janganlah memandang sebelah mata itu pedagang-pedagang yang berkeliling mencari rezeki, karena rata-rata mereka itu adalah pejuang keluarga. Karena rezeki yang dia dapat itu adalah dengan berjuang. Walaupun dapatnya itu tidak seberapa, tapi berkahnya atau value nilai daripada rezeki itu sangat berharga bagi mereka. Nah, yang menonton atau yang baru tahu channel saya, Eri Gulalip Pekanbaru,
silahkan di subscribe, like atau komen agar channel ini bisa berkembang lagi. Nah, ini sebenarnya belum berkembang karena masih pemula. Nah, ini menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Kadang nelpon tanya, "Abang di mana, Bang?" Nah, dengan adanya video ini bisa mengikuti jalan saya kemana, sambil saya perkenalkan daerah-daerah yang mungkin belum pernah dimasuki, dilewati. Nah, kita kasih informasi sepanjang perjalanan. Jadi kalau mau keluar ke jalan lintas, kita belok kanan. Jalannya tanah tapi tinggal sedikit lagi ketemu jalan aspal. Kalaupun jalan tanah mungkin tidak separah kawan-kawan lain yang di daerah-daerah yang cukup terisolir. Ini masih mudah untuk dilalui karena jalannya sudah disiram dengan dengan pasir ya, dengan sirtu. Jadi tidak licin. Biasanya kalau tanah merah ini seperti tanah liat, kena air tuh licin. Jadi kita sulit kalau berkendara karena kalau direm itu meluncur, bannya slip. Kalau ini masih dianggap bagus ini. Cuman kurang rata karena kena hujan, jadi berlubang-lubang. Inilah kegiatan saya hampir setiap hari. Dari Pekanbaru masuk wilayah seperti ini untuk mengais rezeki. Jadi kita berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Yang penting usaha itu kita nikmati saja perjalanannya, kita nikmati prosesnya. Soal hasil itu bukan urusan kita. Yang penting kita usaha keluar pagi, pulang sore. Atau kalau masih ada kesempatan pulang malam. Di depan itu batas dari wilayah SP3. Jadi dia ada SP1, 2, 3, 4. Nah, yang ingin investasi di sini, beli kebun, beli kapling, saya juga bisa bantu. Tapi kalau kaplingan sekarang harganya sudah mahal karena rata-rata kapling sini sudah punya sertifikat. Itu per kaplingnya bisa sampai 800 juta. Nah, tapi kalau kapling untuk perumahan dengan luas 200 meter atau 150 meter itu masih murah. Itu anggarannya sekitar 25 juta sampai 30 juta. Nah, itu udah bisa kita punya tanah untuk membangun rumah. Nah, kalau ada yang berminat nanti saya bantu. Sawitnya masih pendek, anggaran baru 1-2 tahun. Kalau yang di sisi sebelah kiri atau yang di depan sana itu udah ada 15 sampai 20 tahun.
ketemu jalan aspal. Jadi hanya sepanjang itulah jalan tanah. Nah, dari SP3 kita menuju ke SP1. Di SP1 pun ada pasar besok hari Minggu. Biasanya saya jualan di SP1 juga hari Minggu. Nah, tuh sawit-sawitnya sudah tinggi-tinggi. Di daerah Tran jalannya di aspal seperti ini, jadi udah nyaman kalau untuk tinggal, untuk menetap. Udaranya masih segar, masyarakatnya ramah-ramah ya. Beda sekali dengan kalau kita biasa tinggal di kota. Sepanjang jalan ini kiri kanan sawit semua. Nah, di depan itu SP1. Sebenarnya ini wilayahnya sudah masuk SP1. Tapi kalau perkampungannya atau penduduknya ada di depan, itu udah mulai ada perumahan. Jadi sambil jualan, sambil jalan-jalan, touring, menikmati perjalanan, kemudian dapat duit. Tuh enaknya jualan gulali begitu. Bahan baku ada di mana-mana. Yang namanya gula di warung paling kecil pun pasti ada. Nah, di sini sudah mulai kita temukan perumahan penduduk. Jadi bagi kawan-kawan yang kebetulan mungkin melewati daerah di mana biasa saya berjualan, kita bisa jumpa, kita ngopi bareng, ayo silakan. Nanti saya sampai di posko. Posko saya itu di masjid. Jadi pedagang-pedagang keliling ini kumpul biasanya siang atau sore hari. Nah, disitulah kita ngerumpi, ngobrol, atau mencari info di mana kira-kira ada acara. Nah, disitulah kita dapatkan. Wilayah SP1 udah lengkap juga di sini, ada sekolah. Kalau masjid banyak di sini tempat ibadah. Di sini masjidnya besar-besar, ya tuh. Mungkin tidak terlalu nampak di kamera.
Nah, di sisi sebelah kanan saya ini pasar, tapi besok. Sudah sejauh ini kita berjalan, belum ada tanda-tanda ada keramaian atau pesta. Kita lanjut saja. Nah, ini kita berada sekarang di SP2. Jadi tadi saya jualan di SP3, kemudian tengah-tengahnya SP1, kemudian bagian ke depannya SP2. Nah, ini masjid lagi di depan kita. Jadi kalau masjid banyak, ini namanya Masjid An-Nur, dekat dengan kantor desa. Di sebelah kiri saya ini kantor desa Hang Tua. Kalau ada acara-acara ulang tahun desa atau acara-acara hari besar, nah di sini tempatnya. Saya suka jualan, biasanya jualan di sini. Makin ke depan makin ramai, nanti terakhirnya ketemu jalan lintas Pekanbaru Teluk Kuantan. Minimarket pun ada di sini. Belum juga ketemu acara atau pesta, padahal kita sudah sampai di SP2. Mungkin bertanya adalah solusi terbaik. Pade, di mana orang ada pesta sini, Pade? Jalur 10 di mana? Lewat 1 tuh ada SMK. Ah, dari SMK masuk ke dalam? Nah, kan ada sebelah sana kanan. Oh, sebelah kanan. Ya. Sebelum kantor desa. Ini ya SMK tuh yang jalur 1 ke 2. Oh, belok kanan. Oh iya. Yang bengkel ada bengkel tuh, Bang, yang tengah mangga tuh. Oh iya. Ya, Pade, makasih. Ya. Nah, jadi kita kalau meragukan ya tanya aja. Ada bengkel jalur 10. Nah, begini kita cara mencari. Apakah ada pesta, ada kegiatan? Tanya aja. Karena ini masyarakatnya masih apa ya? Rasa persaudaranya masih tinggi. Jadi kalau ada acara tuh tahu semua nih. Ada bengkel, mana bengkel? Atau udah lewat?
bengkel. Suruh belok kanan. Nah, mungkin di sini. Nanti kita tanya lagi. Wah, mau tanya kemana nih? Nah, di situ ada kakak-kakak lagi duduk. Bude, nanya Bude, di mana pesta Bude? Oh, pesta jalur sana. Oh, bukan jalur sini. Bukan jalur sini, jalur sana. Oh, sebelah sana. Ya, makasih Bude. Dari Bangladesh, lurus, belok. Oh, iya ya. Makasih ya. Ya. Oh, rupanya bukan jalur sini. Makasih. Tuh, jadi orang sini nih ramah-ramah. Ya. Tidak seperti kalau kita biasa tinggal di kota itu banyak curiga sama orang asing. Kalau di sini kita tanya dijawab dengan baik. Oh, baik-baik orang sini. Mana jalur lagi? Jadi di sini ada jalur-jalur nih. Nah, mungkin ini. Apakah di sini? Nggak tahu kita. Pokoknya ikuti aja lah stang motor ini mau belok kemana dia. Nah, jadi beginilah cara kita di lapangan mencari informasi, dapatkan acara pesta. Pade, nah. Di mana pesta dek? Belok kiri kanan. Oh ya, makasih ya. Anak sekolahnya sopan-sopan juga. Nah, terkadang kita sudah dapat pestanya, tergantung lagi rezekinya. Itu ada papan nama. Tergantung rezekinya lagi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin lana wa lahumul fatihah. Masih sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mas, gimana? Udah lama kita nggak jumpa nih. Satu, di Pantai Koci rame lagi. Pantai Koci di mananya? Di pinggir jalan. Di aspal jalan utama, jalan lintas. Maju, paling masuk sedikit. Masuk di sana kok. Hah? Abang gue di sana. Oh, di situ. Sini enggak? Mudah-mudahan Orang sini tanya sekali itu, yang Pak. disampaikan Abang tanyain tadi pinggir jalan. Yang mana pesta lah kita. bermanfaat bagi Iya, kita iya. yang mendengarkan. Tapi sini masih sepi ya? Sekali lagi mudah-mudahan masih yang sepi, pada memang saat sepi. ini masih Oh, emang jomblo sepi? cepat Iya. Oh, iyalah. mendapatkan jodoh. Aku ya saran aja. Amin. Soalnya kan Mbak Sarah. Semoga Iya. Sana Bapak-bapak, Mas ibu-ibu yang soalnya hormati, SP4 banyak. Ah. Dengan berakhir Dari doa undang tadi, tonjolan maka dari SP4 berakhirlah ada, acara SP3 kita pada ada. pagi hari ini. Itu keluarga besar loh Sebelum ya. kami Iya, iya. akhiri, Pantai Koci. sekali Pantai lagi, Koci ya? karena Oke, Mas, kami terima sudah kasih informasinya. terbatas Ya. Untuk kami tutup. Nanti- Ada nomor Mas Nur ya? Hah? Ada Karena nomor Ada. Ada orang kan? Melayu. Tanya aja sana. Walaupun Soalnya- kami di Jawa tapi bisa. Berarti Mas Nur sana ya? Mas Nur sana. Yono katanya mau ke sana juga. Dimasak gulai. Mas Ya Yono. iyalah, di sini enggak ada orang kok. Enak Ini dicampur aja aku putu buat ubi. balen mikir-mikir tadi karena Kalau nggak ada orang Jawa orang. tanya. Iya, iya, iya. Ya, Mas. Oke. Kami ulang. Sale paten dimasak gulai. Enak dicampur putu ubi. Karena acara kita sudah selesai. Ah. Kami mohon izin undur diri. Sungai Kampar airnya jernih.
Rupanya masih sepi. Cukup sekian dan terima kasih. Bagus, ke posko dulu. Pantai Koci. Jadi untuk mengakrabi masyarakat sini tidak begitu sulit karena memang orangnya ramah-ramah. Ya, dia welcome saat ketemu dengan kita. Kemudian ya sebenarnya tergantung kita juga. Kalau kita masuk ke daerah orang, ya kita pandai-pandai mengakrabkan diri. Sebenarnya dengan mengakrabkan diri itu kita menambah teman, menambah saudara. Jadi kita tidak fokus hanya sekedar mencari uang berjualan, tapi menjalin silaturahmi, buat jaringan. Itu yang lebih penting sebenarnya. Karena sebuah informasi itu bisa mendapatkan uang. Dengan orang kasih informasi, kita jualan, nah kita dapat uang. Jadi kita sekarang menuju ke jalan lintas. Kalau kita sudah dapat informasi, nah kita tinggal menuju ke titik sasaran. Masih di SP2 kita, atau lebih dikenal orang dengan Kampung Lele. Nah, Kampung Lele. Jadi kalau kawan-kawan pernah dengar itu Kampung Lele, ya ini dia. Desanya Desa Hang Tuah, wilayahnya di Pantai Raja, pemberhentian Raja sebenarnya. Cuman orang sering sebut Pantai Raja karena nggak ada pantai di sini. Nah, untuk kawan-kawan yang jauh di Pulau Jawa, Kalimantan dan lain-lain, ini mungkin menjadi wisata juga. Ya, wisata ke wilayah Pekanbaru. Kalau yang kawan-kawan yang berasal dari Pekanbaru dan sekitarnya udah tahu daerah sini. Nah, ini jalannya jelek sedikit. Ini kemungkinan karena sering dilalui sama truk atau mobil bermuatan berat. Karena truk sawit lewat sini tuh, sebesar itu mobilnya, bawa sawit.
Nah, kalau ini wilayahnya sudah hampir sampai di jalan besar atau jalan lintas. Cuman melewati satu buah jembatan. Aduh. Mudah-mudahan cuaca bagus sampai nanti sore atau sampai nanti malam. Walaupun di langit itu banyak awan, ya kita berdoa, karena yang kita dalam perjuangan mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jembatan. Jadi aspal tanah, aspal lagi, tanah lagi, memang sebagian jalannya tidak begitu bagus. Sudah terdengar suara azan. Yang lokasi pestanya belum ketemu. Kita cari dulu lokasi pestanya, setelah itu kita istirahat. Nah, di depan itu kita sudah masuk ke jalan lintas Sumatera. Jadi kalau keliling seperti ini, yang penting itu adalah minyak mesti full tank. Karena kalau minyak habis repot bukan ngisinya, tapi ngangkat gerobak yang di belakang nih. Nah, kita sampai di lintas Pekanbaru Taluk Kuantan. Kota Kocik itu masuk wilayah Sungai Pagar.
bendera partai. Jalan-jalan seperti ini kita mesti berhati-hati karena kendaraan yang kita hadapi itu besar-besar. Apalagi kalau kendaraannya besar dan kosong, udah dia melaju dengan kecepatan tinggi, nggak ada beban. Risikonya atau yang kita hadapi dalam jualan keliling ini, nah ini kita ketemu mobil-mobil besar. Jadi kalau kita tidak terbiasa berkendara di jalan-jalan lintas, nah ini juga ada risiko. Tapi kita mesti selalu hati-hati. Jadi sebelum berangkat tadi di rumah baca doa. Kalau truk-truk kosong ini biasanya dia melaju cenderung kencang karena saat dia membawa beban itu mungkin karena sering makan hati. Dia mesti jalan pelan. Nah sekarang dia kosong, bebas dia. Nah yang bahaya itu kalau mengiringi mobil truk, kalau kita tidak jaga jarak itu adalah lubang. Lubang di jalan. Jadi kita kasih jarak agak jauh biar kita kalau ketemu lubang masih bisa ngelan. Kalau nggak bahaya. Motor nih kenapa dia motong kok ragu. Jadi kalau motong truk itu mobil-mobil besar jangan pelan-pelan, itu bahaya. Tadi ada orang bawa motor ragu, kalau potong sekalian. Apalagi kalau kita bawa gerobak ini kan lumayan berat ini.
tidak selincah kalau kita nggak bawa beban. Truk oleng. Nah, kegiatan-kegiatan kita setiap hari di lapangan seperti inilah yang membentuk karakter. Ini yang kita hadapi setiap hari. Kita mau masuk wilayah Sungai Pagat. Kalau kemarin-kemarin banyak mobil trailer masuk sini, itu karena di jalan Pangkalan Kerinci banjir. Kalau udah ketemu Triton kayak gitu, Pajero, masuk aja dah tuh. Jadi kalau kita nggak hati-hati berkendara ya, makanya kita selalu minta perlindungan. Ayo, mana? Matahari cukup terik. Sudah masuk daerah Sungai Pagar. Ngeri sedap kan. Nah, kalau truk udah nyalip begini nih, tahan tuh.
bagus kasih jalan. Ini baru mencari lokasi atau pesta atau tempat jualan. Apakah di tempat jualan itu hasilnya sesuai dengan harapan? Nah, itu Allahu alam juga. Jadi kalau kita terlalu punya ekspektasi yang tinggi, nah kecewa.